Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah Minggu Judika hari ini tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 45 ayat 9 sampai ayat 17. Demikian. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang diterah, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homerlah ukuran-ukuran itu diterah. Bagi kamu satu shikal sepatutnya sama dengan 20 gerah, 5 shikal ya 5 shikal, dan 10 shikal ya 10 shikal. Dan 50 shikal adalah satu mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan. 1/6 eva dari sehomer gandum, dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari satu kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik suatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri haruslah mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pastilah kita sudah pernah mendengar peribahasa yang satu ini. Jauh panggang dari api. Artinya adalah tindakan yang tidak sesuai dengan maksudnya. Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jawaban yang diberikan sangat meleset. Jika kita mengalami hal yang demikian, pastilah kita akan kecewa. Kita mengharapkan A, sementara yang terjadi adalah B, C, D, dan E, dan seterusnya. Maksud hati demi kebaikan, malah kehancuran yang datang dan terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan dalam Yehezkiel 45, ayat 9 sampai ayat 17 ini menunjukkan hal yang demikian. Tuhan memilih pemimpin bagi bangsa-bangsa Israel untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan keadilan, hadir untuk menolong rakyat, melindungi, memperhatikan kehidupan mereka. Rupanya jauh panggang dari api. Mereka malah menjadi pelaku tindak kejahatan bagi mereka yang dipimpinnya. Bukan malah pelaku keadilan dan kebenaran, tapi justru merekalah yang menyelewengkan hukum dan berlaku sewenang-wenang dan tidak adil terhadap rakyat yang mereka pimpin. Bukankah mereka seharusnya hadir untuk melindungi rakyat yang mereka pimpin itu dan memberikan kesejahteraan serta keadilan seadil-adilnya sebagai pemimpin yang benar yang berasal dari Allah? Tetapi itu sungguh-sungguh tidak terjadi. Maka Yehezkiel 45 ayat 9 sampai 17 firman hari ini merupakan bagian dari penglihatan Nabi Yehezkiel di sekitar bait suci yang baru, di mana Allah hadir dengan kemuliaan dan kehendaknya. Supaya kemuliaan dan kehendak Allah itu menjadi nyata, Yehezkiel ingatkan para pemimpin Israel, terutama bagi raja-raja Israel itu, untuk teguh dalam tanggung jawabnya dalam hal pengelolaan persembahan umat Israel, seperti yang ada pada ayat 16 nanti. Mereka harus bisa mempertanggungjawabkan bagian dari yang sudah dipersembahkan oleh umat itu kepada Allah.
Jangan kemudian para imam-imam atau raja-raja menyelewengkan persembahan-persembahan yang sudah dengan sepenuh hati disampaikan oleh umat dan disampaikan oleh rakyat bagi Tuhan. Maka dalam hal ini raja bagi Israel, pemimpin penting yang mempengaruhi kehidupan umat Israel selaku umat pilihan Allah. Ya, selain daripada imam dan nabi, imam itu adalah juru bicara umat kepada Allah, nabi itu adalah penyambung lidah Allah kepada umat, raja juga perannya sangat penting yang diurapi untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Ya, harusnya hubungan antara raja dengan Tuhan itu harus baik, karena ketika dalam firman yang sering kita baca dari sejarah bangsa Israel, ketika hubungan raja dengan Tuhan itu baik, dia pendoa, dia raja yang taat, maka akan memiliki dampak positif bagi kehidupan rakyat dan bagi kehidupan umat. Tetapi yang kita lihat dan kita tahu, ketika raja itu juga menyeleweng, bahkan meyakini dan percaya kepada Baal, maka dampak negatifnya juga akan terjadi dalam kehidupan umat bangsa Israel. Oleh karena itu, seorang raja yang sudah ditetapkan dan dipilih itu harus menjaga sikap dan hubungannya yang positif, yang terus terbangun dan intim kepada Tuhan. Bukan malah menjadi raja yang menyeleweng dari kehendak Tuhan. Dan tugas raja itu adalah untuk memberikan keadilan, mengatur pemerintahan, dan mengatur bagian dari kekuatan militer, bagian dari sumber daya manusia dan sumber daya alam, untuk kesejahteraan rakyat, untuk kesejahteraan bersama. Maka raja sebenarnya cara hidupnya dan keputusan-keputusannya harus menunjukkan sikap kebenaran dan keadilan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Raja harus juga mempersembahkan korban dan bertanggung jawab atas segala bentuk korban dan pengelolaan jenis-jenis korban persembahan, dan untuk keselamatan serta pendamaian Israel. Begitu juga untuk pembangunan bait suci. Begitu juga dia berkuasa dan mempengaruhi segala yang dilakukan oleh Israel dalam kehidupan beribadah. Jadi jelas bahwa kedudukan dan peran raja itu sangat penting. Membuat seluruh relasi umat Tuhan dengan sesama turut dipengaruhi oleh bagaimana cara hidup dan perilaku seorang raja. Maka kalau seorang pemimpin, seorang raja tidak lagi dapat diteladani, tidak lagi menjadi contoh bagi umat, akan memengaruhi kehidupan. Dampaknya juga akan dialami oleh umat itu sendiri. Namun dalam firman ini Bapak Ibu, Yehezkiel mengecam para raja-raja itu. Mengecam para raja-raja Israel karena gagal memerankan citra diri, menunjukkan keteladanan, menunjukkan contoh yang benar sebagai pemimpin yang telah dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Sebagaimana yang Allah kehendaki, harusnya itulah yang mereka lakukan. Tetapi mereka gagal menunjukkan citra diri seorang raja yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka malah melayani ego, keinginan, dan nafsu-nafsu duniawi mereka untuk kepentingan dan keperluan pribadi mereka. Tidak mengutamakan kepentingan bersama. Tidak mengutamakan kepentingan umum. Dan tidak mengutamakan keperluan rakyat mereka. Seharusnya mereka mengabdikan dirinya menjadi seorang raja itu adalah untuk mensejahterakan umat dan rakyat yang mereka pimpin. Tapi malah mengorek semua potensi itu dan mengambil untuk memperkaya diri sendiri. Mempekerjakan semaksimal mungkin rakyat mereka, tetapi tidak membayarkan upah yang pantas bagi mereka. Itukah peran seorang raja? Begitukah letak dan posisi seorang pemimpin? Bukankah malah mereka memberikan kesejahteraan yang terbaik bagi orang-orang yang mereka pimpin itu? Dalam firman ini, sekali lagi mereka gagal sebagai seorang pemimpin dan sebagai seorang raja. Maka terjadilah pemerasan atas hak-hak orang miskin. Pemerasan atas hak-hak orang lemah. Terjadi aniaya. Terjadi kecurangan. Ya, berdampak pada terciptanya ketidakadilan sosial. Praktik-praktik yang tidak adil, yang tidak benar, dan yang tidak jujur merajalela di antara kehidupan mereka. Ya, terjadi ketidakjujuran merajalela di pembuangan itu. Padahal sebenarnya mereka dalam hal ini dalam posisi pembuangan.
Tetapi kita pikir bahwa mereka akan berubah dan bertobat karena begitu sakitnya sebagai bangsa terjajah di pembuangan itu. Tapi malah di tengah pembuangan itulah mereka masih menunjukkan sifat sikap yang tidak benar, bahkan memperkosa hak-hak orang miskin dengan keperluan dan memperkaya diri mereka sendiri. Kita kirai masalah itu menjadikan mereka bertobat, tetapi semakin meningkatkan, melipat gandakan kejahatan-kejahatan mereka kemudian. Bapak Ibu, kalau kita kemudian mendapat satu persoalan, sakit penyakit, pergumulan yang bertubi-tubi, yang satu belum selesai, yang lain sudah datang, itu kan seharusnya menjadikan kita menjadi bertobat dan berpikir, mungkin karena sikap dan perbuatanku, maka masalah yang satu belum selesai, yang lain sudah datang gitu. Jadi persoalan itu kita jadikan pelajaran bagi kita untuk memperbaiki diri. Yang terjadi bagi umat dan pemimpin Israel itu tidak demikian. Sudahlah dalam raga mereka terjajah di Babel, mereka bangsa yang terjajah di situ, tetapi mereka dalam pembuangan itu masih melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Mereka menindas orang-orang miskin. Mereka menindas pemilik-pemilik tanah yang tidak punya modal. Mereka mengambil hak-hak orang-orang yang lemah dan letih itu untuk memperkaya diri mereka sendiri. Kita kira lewat pembuangan itu mereka akan sadar dan berubah. Rupanya kejahatan semakin bertambah dan menjadi-jadi. Terjadi kecurangan. Terjadi ketidakadilan. Tidak saja soal ibadah, tapi soal perdagangan juga. Dalam hal ini kita lihat, tanah dan bahan-bahan untuk persembahan korban di bait suci juga yang mestinya berfungsi untuk pendamaian bagi umat Allah. Tapi korban yang diberikan itu juga melalui raja diselewengkan karena keserakahan para raja itu. Bayangkan korban yang harus dipersembahkan untuk Tuhan pun diselewengkan para raja. Bukankah ini satu kebobrokan moral, kebobrokan iman dalam kehidupan mereka, yang aturan persembahan untuk Tuhan mereka ambil untuk memperkaya diri sendiri. Ini kan kemerosotan moral kemudian. Berarti ibadah yang mereka kerjakan itu tidak lain dan tidak bukan hanya sebuah rutinitas dan formalitas belaka, tetapi tidak pernah menggerakkan hati mereka untuk berubah dan bertobat kepada Tuhan. Praktik ketidakadilan inilah yang dikecam oleh Yehezkiel. Itu nampak dalam permainan neraca, eva, bat, shikal, yaitu alat-alat timbangan dengan ukuran raja yang dikenal di Babel. Alat itu mereka permainkan. Bahkan yang memprihatinkan adalah Bapak Ibu, beda timbangan membeli, beda timbangan untuk menjual. Dan sudah ada settingan pada masing-masing timbangan itu. Kalau mereka membeli, maka timbangannya dibuat timbangan yang sudah banyak jumlahnya, tapi kilonya masih sedikit gitu. Tetapi ketika mereka menjual, timbangannya itu disetting sedikit, tetapi sudah langsung dapat 1 kilo gitu. Inilah otak kotor dari mereka. Memperkaya diri sendiri dengan membohongi timbangan-timbangan ketika mereka memberikan atau mengambil hasil-hasil tani, hasil-hasil yang didapat oleh rakyat orang-orang kecil itu untuk mereka beli, tetapi dengan timbangan yang menipu begitu. Ya, ada kemudian praktek-praktek seperti itu juga di zaman ini dikerjakan oleh para pedagang-pedagang yang tidak memiliki hati nurani gitu. Jadi ketika para petani-petani menjual bagian dari hasil pertaniannya, mereka menimbangnya dengan timbangan membeli, sudah disetting, tapi ketika mereka menjual, mereka sudah men-setting juga bagian dari timbangan itu. Akhirnya yang diuntungkan berkali-kali lipat adalah mereka, sementara yang mengalami rugi, yang capek itu adalah para petani dan yang hasil panennya itu juga tidak seberapa, tapi di hal timbangan juga dibohongi begitu. Maka kalau Bapak Ibu adalah seorang pedagang yang hari ini sedang mengerjakan, menekuni bidang-bidang itu, jadilah pedagang yang mendapat keuntungan itu dengan cara yang benar. Saudara, kalau dengan cara yang benar juga memperoleh keuntungan, berkat-berkatnya akan melimpah. Tapi hanya kalau dengan mengambil keuntungan yang berlebihan, melebihi batas ketentuan-ketentuan tertentu untuk mempercepat memperkaya diri Bapak Ibu sendiri, hati-hati juga dengan hal seperti itu. Tuhan juga tidak senang kalau saudara mengambil keuntungan, dalam istilah Batak dikatakan hautungan nama torbakku, melebihi ketentuan-ketentuan. Modalnya cuma 50.000 tapi Bapak Ibu menjualnya ke 500.000, itu kan sudah sangat mencekik para pembeli begitu. Mereka bukan kelebihan uang, makanya mereka pembeli itu, mungkin mereka butuh pada saat itu.
Nah, oleh karena itu, hal itulah yang terjadi dalam firman ini. Jadi ukuran-ukuran itu mereka setting, alat itu dipermainkan, beda timbangan-timbangannya, permainan harga juga dipermainkan demi mendatangkan keuntungan. Bagi Israel, timbangan itu, ukuran itu seharusnya harus benar. Tidak boleh dipermainkan karena orang lain susah untuk mendapatkan hasil panen yang seperti itu. Kalau kita permainkan dengan timbangan-timbangan dan ukuran itu artinya kita merugikan mereka yang sudah berlelah-lelah mengerjakan bagian dari mereka, tetapi para pembeli itu hanya dengan duduk-duduk tenang, lalu dia mendapat untungan berlipat-lipat kali ganda. Sudah dapat keuntungan dari timbangan, dapat pula keuntungan dari harga, dapat pula keuntungan dari sebagainya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu jadilah jujur. Para raja sebagai pemimpin harusnya bertanggung jawab agar hidup umat Allah itu mencerminkan kekudusan. Ini malah praktek curang. Bahkan mereka pelakunya dan bagian terdepan. Mereka tidak adil dan tidak jujur. Ritual agama juga dinodai dengan ketidakjujuran. Peran raja sebagai pemimpin mestinya jadi teladan. Tapi itu pun tidak ada sama sekali. Raja Israel itu harusnya bukan untuk memeras, tetapi untuk memupayakan kesejahteraan, menegakkan kebenaran dan keadilan, menopang ibadah umat supaya baik dan dengan sungguh-sungguh dikerjakan. Ini malah dianiaya, tidak adil, tidak benar. Maka Tuhan marah, Tuhan minta supaya semua itu dihentikan. Ukuran neraca, ukuran eva, ukuran bat, ukuran shikal harus benar-benar ditegakkan dengan benar. Ya, termasuk dalam hal-hal yang lain juga yang berhubungan dengan itu. Jangan diselewengkan. Tuhan marah. Maka Yeskel melihat penglihatannya kemarahan Tuhan terhadap umat yang menyelewengkan ketidakadilan itu dan kebenaran itu. Disitulah kemarahan Tuhan. Kemarahan Tuhan dalam penglihatan Yeskel itu, dia melihat bahwa umat itu sudah menyeleweng dari kebenaran-kebenaran. Maka Tuhan tidak senanglah ketika ada orang yang menyeleweng dari kebenaran-kebenaran. Kalau kita baca dari ayat 11 sampai ayat 15 nanti, bagaimana ketentuan-ketentuan itu ada di situ. Tanpa harus saya ambil satu-satu berapa satu shikal, berapa satu bat, Bapak Ibu. Ini lebih kepada penekanan penyelewengan mereka, ya. Lebih kepada penyelewengan mereka. Ada ukuran untuk takaran yang kering, ada untuk ukuran yang cair, tetapi dalam hal ini mereka juga membohongi ini, berdustai ini. Ya, sebenarnya adanya bagi mereka untuk membeli sesuatu bahan yang kering, ini ukurannya. Ya, untuk ukuran yang kering misalnya bat, untuk ukuran yang kering maaf eva, untuk ukuran yang basah sesuatu yang beli dengan bahan yang cair itu ukurannya adalah bat. Tetapi mereka mengerjakan, mempermainkan, menyelewengkan ukuran-ukuran itu sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Soal domba juga, kalau ada 200 ekor, satu ekor dari situ harus milik suatu kaum Israel. Namun dalam persembahan ini pun ternyata mereka curang, tidak memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tapi mereka tidak mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh. Jadi pemimpin ini sebenar-benar sudah sewenang-wenang dan tidak mengerjakan bagian dari tanggung jawabnya lagi dengan baik. Ayat 17 yang terakhir itu dikatakan, dan harusnya rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan, dan korban hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari sabat, dan setiap perayaan kaum Israel. Harusnya mereka yang bertanggung jawab. Tapi dalam firman ini, mereka justru penyeleweng terhadap kebenaran-kebenaran itu. Mereka tidak ingat bahwa tugasnya sebenarnya di situ untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, tapi justru mereka yang melakukan tindak kejahatan itu. Maka dampak yang muncul dari cara hidup dan perlakuan pemimpin raja yang seperti itu adalah terjadi kesenjangan bidang ekonomi dan timbul persoalan dalam bidang keagamaan. Masyarakat menjadi pemberontak. Menjadi pemberontak. Pajak bagi rakyat dibebani begitu tinggi dan akhirnya tidak mampu sehingga mereka diusir dari tanahnya dan tidak dapat menikmati jerih payahnya. Inilah. Padahal bagi Israel tanah itu bagian dari identitas. Ketika mereka diusir dari tanah mereka, artinya identitas mereka itu serta-merta akan hilang. Itu sebabnya di kita orang Batak pun untuk menjual tanah itu kan kalau tidak dalam hal yang sangat begitu perlu, apalagi kalau tanah warisan itu sangat dianjurkan untuk tidak dijual. Karena itu bagian dari identitas. Sejauh apa merantau orang, para perantau yang diberangkatkan dari kampung, kalau tanah warisan di kampung itu harus tetap. Itu sebagai bukti dari identitas dia. Orang mana? Orang Samosir. Karena tanahnya masih ada di situ. Opungnya masih tinggal di sana. Jadi walaupun dia merantau di Kalimantan, tetapi masih Bonapasogitnya tetap di Samosir. Itu bagian dari identitas. Di Israel itu juga sangat ketat.
Mereka, tanah itu menjadikan identitas mereka. Tetapi dalam hal itu pun mereka diusir dan haknya diambil. Yang ketiga, mereka berharap ada orang-orang yang kehilangan iman pada Allah. Dan ada yang sebagian yang tetap setia memang. Tetapi sudah kebanyakan yang kehilangan iman. Karena ini tadi, perlakuan para raja yang tidak benar itu. Maka Yehezkiel harus ada pembaharuan hidup sebagai umat Allah. Ya, harus ada yang diperbaharui. Raja juga pemimpin harus mengelola persembahan dengan baik. Sesuai dengan kebenaran di hadapan Allah. Bukan berdasarkan praktik ketidakadilan itu. Bukan berdasarkan kepentingan dan dirinya sendiri. Maka harus dikerjakan dengan benar supaya Tuhan tidak murka, supaya Tuhan tidak marah. Harusnya mereka terbuang itu sudah menjadi pelajaran bagi mereka untuk tidak berulang-ulang mengerjakan kejahatan, supaya Tuhan memberikan belas kasihannya. Mereka dikeluarkan dari situ supaya mereka kembali ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan bagi mereka. Karena itu melalui firman ini ada 3 hal. Yang pertama adalah Allah dalam Yesus Kristus itu kudus, Dia adil, Dia benar. Maka sifat dan tindakan Allah inilah yang harus menjadi standar hidup dan perilaku bagi orang-orang yang percaya dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya katakan, Bapak Ibu, junjung tinggi keadilan, ya, bertitik pada kehendak Allah, bukan pada ukuran-ukuran manusia. Junjung tinggi keadilan, junjung tinggi kebenaran. Jangan karena sesuatu hal matamu menjadi buta untuk melihat kebenaran karena persoalan uang. Pak ni manuk, marara do mata, mida hepeng yang begitu. Jangan seperti itu. Yang kedua, memberi persembahan sebagai tanda ucapan syukur dan pemeliharaan Allah dan mewujudkan dukungan peribadahan kepada Tuhan. Ya, selalulah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita. Dan selalu memberikan dukungan peribadahan kita kepada Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang turut untuk melakukan itu dengan baik. Supaya orang lain nyaman melakukan ibadahnya. Memuji nama Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah ibadah dan perilaku haruslah sejalan di dalam kehidupan orang percaya. Jangan ibadahnya seperti ini, tapi perilakunya seperti itu. Dia beribadah, tapi sifatnya perbada. Kalau sudah beribadah, harus ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Harus bisa berlaku adil, berlaku benar, harus bisa berbuat baik kepada orang lain. Jika semua itu sudah dilakukan, maka inilah yang dikatakan berlaku adil dan benar. Maka kehidupan akan sejahtera. Kesukacita akan datang, kebahagiaan akan terjalin. Hubungan antara yang satu dengan yang lain akan terjalin erat ketika kita menghargai yang satu dengan yang lain. Mereka bisa diterima dan mereka bisa mendapat perhatian dari kita. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu dalam ibadah minggu hari ini. Kami bersuka cita Engkau mengajarkan kami untuk hidup benar dan adil. Sebab dalam kehidupan kami terkadang orang-orang salah satu dari pelaku ketidakadilan dan ketidakbenaran. Tapi kami mohon dengan kuasa roh dan dipimpin oleh Engkau, biarlah kami menjadi pelaku keadilan dan kebenaran terhadap sesama kami, terhadap orang-orang di sekitar kami, dan memperlakukan orang lain di sekitar kami. Bapa, tolong pimpin dan bimbing kami, agar firman ini selalu bekerja dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kami, bagi siapapun. Begitu juga dengan para pemimpin-pemimpin kami, baik di negara, gereja, menjadi pelaku-pelaku keadilan dan kebenaran. Supaya Tuhan senang melihat keadilan dan kebenaran itu ditegakkan, kami bersuka cita, dan orang-orang para pemimpin kami juga mendapatkan sukacita. Ketika keadilan dan kebenaran itu sama-sama ditegakkan bagi orang dan semua merata bagi semua kehidupan. Terima kasih atas firman-Mu, berkati semua jemaat-Mu. Lindungi kami dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.